para alim ulama, para asatid wal asatidah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh dan halaqah subuh rahimakumullah. Lah dari lubuk hati kita yang sangat dalam, lagi dan lagi kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wabil khusus kita bersyukur atas anugerah nikmat berupa hidayatut taufik yang Allah anugerahkan kepada kita pada saat ini, sehingga dengan anugerah hidayatut taufik tersebut kita dengan sangat-sangat mudah melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah, berzikir, berdoa, dan kita bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Thalabul ilmi yang kita pelajari pada setiap pagi subuh Jumat adalah thalabul ilmi yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Yang kita pelajari adalah ilmu asas, ilmu pokok, yaitu ilmu tauhid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah ingin mengulangi bahwa akidah itu, tauhid itu dibagi kepada dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan akidah uluhiyah, dan yang kedua yang disebut dengan akidah nabawiyah. Akidah uluhiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah, yang kedua yang mustahil pada Allah, dan yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah ada 20. Yang mustahil pada Allah ada 20. Yang jaiz pada Allah ada 1. 20 tambah 20, 40 tambah 1 menjadi 41. Yang kedua, akidah nabawiyah. Akidah nabawiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama, yang wajib pada Rasul. Yang kedua, yang mustahil pada Rasul.
Yang ketiga yang jaiz pada Rasul. Yang wajib pada Rasul ada 4. Yang mustahil pada Rasul ada 4. Yang jaiz pada Rasul ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 9. Ada 41. Akidah Nabawiyah ada 9. 41 ditambah 9 menjadi 50. Ulama tauhid mengatakannya apa yang disebut dengan aqidatul khamsin. Kita akan sampai kepada akidah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tahapan-tahapan akidah tersebut, apakah akidah uluhiyah atau akidah nabawiyah, sudah kita pelajari, sudah kita pahami, dan sudah kita yakini, imani, dan makrifati. Baru kita sampai kepada akidah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sering diulang-ulang Abah sampaikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberikan pelajaran-pelajaran yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya diberikan pelajaran tentang akidah. Berapa lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan pelajaran akidah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selama 13 tahun. Tidak berpindah kepada pelajaran yang lain. Hanya pelajaran akidah saja yang oleh Allah diberikan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, gurunya, dosennya Allah, muridnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diteruskan kepada radhiyallahu anhum, oleh para sahabat diteruskan lagi, alhamdulillah sampai kepada kita semua jamaah majelis az-zikra. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akidah uluhiyah sudah kita selesaikan. Apakah penjelasan tentang pembagian sifat 20-nya Allah Subhanahu wa taala yang terbagi kepada 4 bagian, di mana yang pertama adalah sifat nafsiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada 1, sifat salbiyah jumlahnya ada 5, sifat ma'ani jumlahnya ada 7, sifat maknawiyah jumlahnya ada 7. 1 tambah 5, 5 tambah 7, tambah 7 menjadi 40. Alhamdulillah semuanya sudah diselesaikan. Berikutnya kita akan membahas dan sedang membahas yaitu akidah nabawiyah. Keyakinan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abah ingin ulangi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih hamba-hamba kekasihnya
dari sekian jumlah umat manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih jumlahnya 124.000. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memilih 124.000, Allah pilih lagi dari 124.000 menjadi 313. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih lagi daripada 313 menjadi 25. Dari 25 dipilih lagi menjadi 5. Siapa yang 5 itu? Yang 5 itu adalah yang disebut dengan ulul azmi. Apakah ulul azmi itu? Ulul azmi itu dia sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, akan tetapi ketika melaksanakan tugas dakwahnya dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan ujian yang sangat berat. Mereka mendapatkan perlakuan dari umatnya yang sangat berat. Akan tetapi oleh mereka dihadapi dengan penuh kesabaran, dihadapi dengan penuh ketawakalan, dihadapi dengan penuh keridoan. Siapa mereka yang 5 itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran, ketawakalan, keridoan atas ujian besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada mereka. Allah memberikan gelar kepada Nabi Nuh alaihi salam dengan gelar Najiyullah. Allah memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Allah memberikan gelar kepada Nabi Musa alaihi salam dengan gelar Kalimullah. Allah memberikan gelar kepada Nabi Isa alaihi salam dengan gelar Ruhullah. Dan Allah memberikan gelar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, akan tetapi ada satu gelar yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, bahkan tidak diberikan kepada ulul azmi. Apa itu? Gelar Imamul Anbiya, Imamul Mursalin, wa Imamul Malaikah Al-Muqarrabin. Bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki gelar imamnya para nabi, imamnya para rasul, dan imamnya para malaikat yang selalu mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kapan gelar ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Abah harus ulangi ceritanya karena ini bagian yang harus kita ketahui untuk kita sampai kepada akidah nabawiyah, terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu gelar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu 14,5 abad yang silam dalam sebuah peristiwa agung, peristiwa besar, peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi setelahnya. Peristiwa ini disebutnya peristiwa Isra
wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah dinyatakan dalam Al-Quran, oleh baginda Rasul dinyatakan dalam hadis, dan ada satu kitab namanya kitab Ad-Dardir yang disusun oleh Syekh Dardir, memuat kurang lebih 60 hadis menceritakan tentang peristiwa besar, peristiwa agung itu yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu, singkatnya Abah ingin sampaikan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Bani Israil, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kekasihnya, hamba pilihannya, khiyarun min khiyarin, hamba pilihan daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala, melibatkan para malaikat. Dijelaskan di dalam kitab Dardir yang disusun oleh Syekh Dardir, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sengaja memerintahkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, beserta malaikat Jibril, beserta malaikat Mikail adalah malaikat yang lain. Dijelaskan di dalam kitab Dardir, fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam beserta malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam, malakun akhor adalah malaikat yang lain, fahtamaluhu, menggotong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai di sumur Zamzam. Di sumur Zamzam dibelah dadanya, kemudian disucikan oleh air Zamzam, air yang penuh berkah, air yang paling banyak jumlahnya walaupun dari sumber yang sangat kecil dibandingkan dengan air laut. Air laut besok akan kering, akan tetapi ada satu sumber air yang tidak akan pernah kering sampai hari kiamat, yaitu air Zamzam. Air yang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dipakai mencuci hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotor, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bermaksud mencuci hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hati ini sudah bersih, akan tetapi supaya lebih bersih, kemudian diberikan keimanan, kemudian diberikan ilmu, kemudian diberikan khilim. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak punya iman, bukan berarti Rasulullah tidak punya ilmu, bukan berarti Rasulullah tidak punya khilim, akan tetapi ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya, dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kehilimannya. Apa itu hilim? Adalah sifat kasih, sifat sayang, sifat yang lembut yang terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup, setelah ditutup Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membuat gambar segitiga di punggungnya. Kemudian disuruh dibuat sebuah tulisan, yang tulisannya dijelaskan oleh Syekh Dardir di dalam kitab Ad-Dardir, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Jadi di dalam segitiga itu
ada tulisan tawajjah, ini segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua, haitsu syi'ta. Kemudian segitiga yang ketiga, fa innaka mansur. Artinya tawajjah, silahkan engkau Muhammad menghadap haitsu syi'ta, kemana saja yang engkau kehendaki. Fa innaka mansur, maka sesungguhnya engkau mansur dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus tahu kita bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana saja wajahnya menghadap, kemana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kemana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan segala sesuatu, maka setiap segala yang dilakukan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu tahu. Kemudian terus dibawa oleh malaikat Jibril dalam perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam kitab tersebut dijelaskan berhenti di 5 tempat. Yang pertama adalah Thaibah, yang kedua adalah Sajarati Musa, yang ketiga adalah Bethlehem, yang pertama adalah Thaibah, kemudian yang kedua adalah Sajarati Musa, kemudian yang ketiga adalah Bethlehem, kemudian yang keempat pertama adalah Thaibah, di mana Thaibah ini satu tempat yang oleh malaikat Jibril diberikan tahu kepada baginda besar Muhammad SAW, engkau nanti akan hijrah ke tempat ini. Jadi dulu Madinah itu namanya bukan Madinah, tapi namanya Thaibah. Jadi sejak sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril, engkau nanti akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekarang ini namanya Thaibah, tapi nanti akan berganti nama menjadi Madinah. Itu tempat penghentian yang pertama, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berhenti di tempat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril diajarkan sholat. Dan sholat yang diajarkan oleh malaikat Jibril jumlahnya hanya 2 rakaat saja pada saat itu. Kemudian berpindah ke tempat berikutnya, berhenti di tempat berikutnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti, yaitu namanya di Sajarati Musa. Apa itu Sajarati Musa? Yaitu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh tentara Fir'aun karena Nabi Musa membunuh kaum Kipti. Karena dulu Nabi Musa alaihissalam ketika sudah menjelang usia pemuda, kemudian di sana ada suku Kipti. Suku Kipti itu adalah sukunya Fir'aun, kabilahnya Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa adalah Bani Israel. Maka ada suku Kipti dan suku Bani Israel sedang berantem. Maka Nabi Musa alaihissalam diminta bantuan oleh Bani Israel. Kata Bani Israel yang sedang siksa, yang sedang dipukul oleh kaum Kipti, minta tolong kepada Musa. Musa anak Israel, akun Israel, tolong. Maka oleh Nabi Musa ditolong. Akan tetapi ketika oleh Nabi Musa ditolong, artinya dipisahkan, itu kaum Kipti melawan kepada Nabi Musa. Karena melawan kepada Nabi Musa, oleh Nabi Musa ditempelin. Kira-kira kalau bahasa kitanya, ngelawan kamu. Begitu hebatnya kepretan Nabi Musa, 1 kali kepretan kaum Kipti itu meninggal dunia. Maka dengan meninggal dunianya kaum Kipti, karena dia adalah kaum atau kabilah daripada Fir'aun, maka Fir'aun marah.
Sehingga Nabi Musa alaihissalam harus ditangkap dan akan dibunuh. Maka Nabi Musa melarikan diri. Pada saat Nabi Musa melarikan diri, maka Nabi Musa berhenti di salah satu tempat. Di tempat itu ada pohon, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berteduh. Ini ceritanya sangat panjang. Kemudian setelah Nabi Musa berteduh di situ, ternyata setiap pagi sampai sore itu tempat dikembalanya kambing-kambing. Maka ketika Nabi Musa memperhatikan ada satu sumur, kemudian sumur itu didatangi oleh para perampok. Ketika para perampok itu sudah minum di sumur tersebut, sudah mengambil air di sumur tersebut, maka sumur itu ditutup dengan batu besar. Sehingga orang-orang dan terutama para pengembala kambing itu tidak bisa memberikan minum kambingnya di sumur tersebut. Kemudian ada dua wanita yang seharusnya memberikan minum kepada kambing di sumur tersebut, mereka kesulitan karena sumurnya ditutup oleh para perampok, oleh penjahat itu. Maka itu dua wanita sebagai pengembala kambing berusaha mengangkat batu besar yang ditutup ke sumur tersebut. Maka Nabi Musa melihat di atas yang sedang berteduh di pohon, melihat dua sosok wanita yang sedang mengangkat batu yang menutupi sumur tersebut. Maka Nabi Musa turun, kemudian menolong dua wanita tersebut. Batu besar diangkat, dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini belum jadi nabi, ini belum jadi nabi. Maka sumur tersebut terbuka, sehingga kambing-kambing yang dikembala oleh dua wanita itu bisa minum dan pulang. Setelah pulang, ini dua wanita cerita kepada ayahnya, wahai ayah, andai tidak ada seorang pemuda yang memberikan pertolongan kepada kami berdua, niscaya kambing-kambing kita akan haus, kehausan, karena sumur itu ditutup oleh perampok. Akan tapi ada seorang pemuda yang menolong kami, batu begitu besar diangkat dan dilempar oleh pemuda itu. Akan tetapi kami kelihatan pemuda itu sedang bingung, entah apa yang sedang dipikirkan. Kata ayahnya, besok kamu gembala kambing lagi ke situ dan kamu undang orang itu supaya datang ke rumah ayah. Maka besoknya mengembala kambing di tempat yang sama. Biasanya pulang asar, ini johor sudah pulang. Karena ingin bagaimana pemuda ganteng gagah seperti Nabi Musa tersebut supaya cepat datang ke rumah. Akhirnya di waktu johor, kambing diberikan minum di sumur tersebut. Maka dua wanita pun mendatangi Nabi Musa. Wahai akang, disuruh datang oleh ayah kami ke rumah kami. Nabi Musa dalam keadaan bingung, maka diberikan kehormatan untuk datang ke rumah. Maka Nabi Musa pun ikut. Sesampainya di rumah itu kedua wanita, la ya'lamu rasul illa rasul, la ya'lamuhun nabi illa nabi. Tidak ada yang mengetahui dia adalah rasul atau bukan, kecuali adalah rasul itu sendiri. Tidak ada yang mengetahui dia adalah nabi atau bukan, kecuali nabi itu sendiri. Maka ketika Nabi Musa datang ke rumah orang tua daripada dua wanita itu, diketahui bahwa ini adalah calon seorang nabi. Karena ternyata ayah daripada dua wanita itu adalah nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Begitu, sehingga diterima, dihormat, diberikan pakaian, diberikan makan. Sebelum tidur Nabi Syuaib
berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini dua wanita ini anak aku dua-duanya, adik kakak. Maka aku menawarkan kepada kamu wahai Musa, boleh pilih salah satu dari dua anakku ini untuk menjadi istrimu. Subhanallah. Sehingga Nabi Musa satu malam tidak tidur, disuruh memilih kedua anak dari Nabi Syuaib ini, adiknya, kakaknya, adiknya, kakaknya. Nabi Musa pinter, cerdas. Pagi-pagi ditanya oleh Nabi Syuaib, siapa yang kau pilih? Adiknya wahai Nabi Syuaib. Jadi yang dipilih adiknya. Hari itu pula ditikahkan oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa anaknya. Kemudian karena Nabi Musa tidak punya apa-apa, sendal pun sudah hancur, tidak bisa dipakai lagi karena perjalanan yang begitu jauh, baju cumpang-camping, maka mas kawinnya yaitu mengembala kambing selama kurang lebih menurut satu riwayat 8 tahun, lama begitu. Tapi karena seorang orang tua yang sangat bijak, maka tidak hanya mas kawin mengembala kambing, akan tetapi kata Nabi Syuaib, wahai Musa, ini kambing kan ada yang anaknya nanti laki-laki, anaknya perempuan. Kalau anaknya laki-laki buat kamu, kalau anaknya perempuan buat ayah. 1 tahun itu anaknya laki-laki semua. Begitu. Kemudian tahun berikutnya kata Nabi Syuaib, kok ini laki-laki semua? Sekarang laki-laki buat ayah, kalau perempuan buat kamu. Maka tahun berikutnya yang lahir perempuan semua. Dan terus menerus sampai dengan 8 tahun. Begitu sehingga Nabi Musa alaihissalam dalam waktu 8 tahun itu mendapatkan kambing yang cukup banyak. Karena Nabi Musa sudah menjadi konglomerat, pemuda yang kaya raya, begitu sudah mendapatkan kambing begitu banyak, ini belum jadi nabi, tapi Allah sudah berikan keistimewaan. Ini yang disebut dengan irhas. Oleh karenanya yang disebut dengan nabi dengan calon nabi itu adalah orang yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin punya kekurangan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Abbas sampaikan bahwa sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, Allah membimbingnya dengan apa yang disebut dengan irhas. Setelah jadi nabi, setelah jadi rasul, Allah membimbingnya dengan wahyu. Bahkan lebih jauh daripada itu, Allah memberikan mukjizat. Ini makanya Abbas sengaja diceritakan agar kita tahu. Kemudian kata Nabi Syuaib, sekarang kamu sudah punya harta kekayaan yang banyak dalam bentuk kambing, maka bawa istri kamu ke Mesir, ziarah kepada orang tua kamu, bawa istri kamu. Maka Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah daripada mertuanya, berangkat ke Mesir. Akan tetapi luar biasa, ada sebuah peristiwa yang tidak pernah terjadi, di mana sesungguhnya padang pasir itu tidak pernah hujan. Dan padang pasir itu kalau berjalan tengah malam itu terang, karena bulan menyinari padang pasir yang warnanya putih, sehingga perjalanan menjadi nikmat, berjalan di keheningan malam. Maka Nabi Musa pun melakukan itu. Akan tapi malam hari itu tiba-tiba turun hujan besar, yang tidak pernah terjadi turun hujan besar itu. Kemudian petir pun menyambar dari mana-mana, sehingga Nabi Musa mendapat sebuah kesulitan yang sangat luar biasa. Kambing-kambing acak-acakan, istri entah harus bagaimana. Dan Nabi Musa dalam keadaan gelap itu membutuhkan suatu penerangan. Akan tetapi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cahaya, yang cahaya itu yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun naik ke atas sebuah bukit. Ya, bukit tersebut disebutnya Tur Sina. Bukit tersebut namanya Tur Sina. Maka di Tur Sina itu Nabi kita Nabi Musa alaihissalam
ketika mencari cahaya kebingungan. Cahayanya ada, tapi sumber cahayanya tidak ada. Kalau sekarang kan ada cahaya, listrik. Nanti sebentar lagi ada cahaya, matahari. Jadi jelas sumber cahaya. Matahari juga jelas sumber cahaya. Nah, pada malam hari itu cahayanya ada, tapi sumber cahayanya tidak ketemu. Pada saat Nabi Musa sedang mencari cahaya, maka Nabi Musa begitu mendengar suatu suara. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Kaget Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjawab, hiya asoi. Ini adalah tongkat. Kemudian dan sangat panjang ini jawabannya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dilemparkan tongkat itu. Idhiya hayatun tas'a. Nabi Musa kaget bahwa tongkat itu berubah menjadi ular. Dan dinyatakan di dalam sejarah, dalam hikayat, ular itu tiba-tiba dari sebesar tongkat menjadi besar, bahkan dikatakan sehingga sebesar gunung. Dan pada saat sudah semakin besar yang sangat maksimal, maka ular itu ingin menerkam Nabi Musa. Pada saat Nabi Musa ingin diterkam oleh ular itu, maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh ya Musa. Bisa kita bayangkan ketika Nabi Musa alaihissalam ingin lari karena mau diterkam ular itu, beserta keinginan lari Nabi Musa alaihissalam, datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, khudh ya Musa. Ambil oleh kamu ular itu wahai Musa. Kira-kira kalau kita lari atau diambil kira-kira? Lari. Karena Nabi Musa lebih berpihak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ketimbang ketakutan yang sangat luar biasa. Mungkin Nabi Musa alaihissalam tidak pernah punya rasa takut pada melebihi ketakutan ingin diterkam oleh ular. Mungkin seumur Musa satu peristiwa yang paling menakutkan mungkin yang itu. Tapi bersaing dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh ya Musa. Ambil oleh engkau wahai Musa. Maka Nabi Musa tidak mengambil lari, tapi mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tongkat yang berubah menjadi ular, dan ular itu bukan kecil, ular itu menjadi besar. Setelah besar ingin menerkam Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa lebih mengambil perintah Allah Subhanahu wa taala ketimbang takut, yang tidak pernah punya rasa takut kecuali pada saat itu. Akan tetapi perintah Allah jauh lebih besar daripada ketakutan, maka diambil itu tongkat. Maka tongkat itu kembali menjadi, ular itu kembali menjadi tongkat. Jadi dalam perintah itu ada kejadian. Ini pelajaran buat kita. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang besar mengalahkan perintah yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah datang perintah yang maha besar, yang lain kecil. Ular yang menakutkan menjadi kecil. Kalau sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kepada kita sekalian. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai berfirman kepada Nabi Musa sebelum yang lainnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan zatnya, mengenalkan dirinya. Kayaknya ini yang dipelajari oleh para ulama, bahwa rasul-rasul, nabi-nabi sebelumnya itu yang diberikan pelajarannya oleh Allah Subhanahu wa taala belajar makrifat, belajar mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Inni ana rabbuka fakhla na'laika. Sesungguhnya aku adalah Rob kamu. Fakhla na'laika, maka lepas dua sendal engkau. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau ada dalam satu lembah yang disucikan. Yang itu yang disebut dengan lembah tua. Lembah tua itu adalah Tursina. Begitu. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih mengangkat Nabi Musa sebagai nabi? Mari kita baca ayat berikutnya. Wa anakhtartuka. Dan Allah memilih apa? Memilih menjadi nabi, memilih menjadi rasul. Kalau tadi keistimewaan kepada sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, itu disebutnya apa tadi yang Abah sampaikan? Sebelum jadi nabi, sebelum menjadi rasul, disebutnya adalah irhas. Bimbingan Allah calon nabi kepada calon rasul. Jadi keistimewaan itu disebutnya irhas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih, tidak lagi irhas. Yuk kita teruskan. Wa anakhtartuka, dan aku memilih engkau. Ketika sudah dipilih, pastami lima yuha. Bukan lagi irhas, akan tetapi wahyu. Pastami lima yuha. Dengarkan apa yang diwahyukan kepada. Jadi Nabi Musa setelah mendapatkan irhas, keistimewaan sebelum jadi nabi, sebelum jadi rasul, yang disebut dengan desa, maka setelah menjadi nabi, maka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Dalam pelajaran berikutnya, di mana Nabi Musa awal-awal sebagai menjadi seorang nabi, seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dalam lagi mengenalkan zatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah, la ilaha illa ana. Innani, sesungguhnya aku, anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Ini pelajaran pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Baru setelah Nabi Musa dipelajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran iman, pelajaran yakin, dan pelajaran makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana, baru pelajaran berikutnya, Pak nih, hendaklah kamu beribadah kepadaku. Dan ibadah yang pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan oleh kamu salat lidzikri, untuk mengingat aku. Ini tertib ilmu yang harus kita pelajari sebelum pelajaran-pelajaran yang, walaupun pelajaran salat adalah merupakan pelajaran tinggi, karena tidak ada ibadah yang paling dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, yaitu adalah pelajaran sholat, yaitu adalah ibadah sholat. Akan tetapi sehebat apapun ibadah sholat, ketika kita tidak memiliki akidah kepada Allah, iman yakin kepada Allah, makrifat kepada Allah, itu sholat tidak ada apa-apanya. Karena pelajaran yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum pelajaran sholat adalah makrifat, iman yakin kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum mengajarkan ibadah yaitu mengajarkan akidah. Karena waktu yang membatasi kita nih baru ada 2 tempat yang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW menuju Baitul Maqdis di mana ada 5 hentian. Yang pertama adalah Thaibah, yang kedua Sajaroti Musa, kemudian yang ketiga adalah Tur Sina. 2 perhentian lagi, Baitul Lahmin dan Baitul Maqdis. Kita tunggu episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.